Wah, ada apa nih? Bangkela JOT, reshuffle JOT. Saya mencium bau-bau plot twist. IG-nya hilang. Dah. Save JOT. Ya, balik lagi di ngobrol sejenak. Orang tuh kalau YouTuber tuh apa ya? Kita mau ngobrolin hal yang Tabu. agak serius hari ini. Bentar bro, kalau YouTuber tuh pasti selalu ceria, opening tuh rusuh gitu kayaknya. Mood gua agak kurang bagus, bro. Waduh. Emang bukan mood yang bagus, emang kita males aja. Enggak, Opening karena rame-rame. Karena apa yang mau dibahas ini Apa sih? Apa sih yang mau dibahas tuh apa? Kenapa sampai lu segitunya? jadi gini. Jadi begini. Dan gitu. Oh, iya. Kita mau bahas mengenai apa ya? Bukan graduation, kalau keluar sendiri apa namanya? Graduate. Gua kan belum pernah denger member keluar tuh tidak disebut graduate. Apapun bentuk keluar. Enggak graduate lah. Graduate itu terhormat. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah si Graduation. Salza, bukan graduation. Di-kick kayaknya nih. Pengunduran diri. Bukan pengunduran diri juga. Baca pengumumannya deh. Oke, sambil lo nyari gua agak ini sih. Agak apa ya? Agak apa? Agak tahu nggak sih lo kalau fanbase yang ngeposting cuman screenshotan doang? Yo screenshot. ya nggak masalah. Kan nggak semua orang buka news. Bukan masalah newsnya, tapi Kenapa? modal screenshot, bro. Maksud gua effort. Ya tapi kan ada ininya buat followersnya dia tuh ada manfaatnya gitu. Ya, nggak masalah orang mau screenshot doang terus di repost ya nggak masalah. Kenapa ya? Jadi kan yang followernya gini loh. Misal ada yang repost gitu sama satu member grade. Pas dia buka IG, oh ada yang grade gitu kan. Enggak, maksud gua kan Dia kan jadi tahu. Kalau nggak kayak gitu dia nggak tahu. Bukan, selain hanya screenshot kan bisa dibikin, bukan screenshot terus Tapi kan dikasih template. Jadi udah ada frame-frame-nya gitu. Gua aja bikin, kita aja bikin sampai gimana yang enak ya, gimana yang bisa dibaca gitu. Maksud gua anjir lah. Pengumuman kelulusannya. Tuh, Bentar, kan? coba. Kelulusan kan? Coba atas. Sania Junianta dan tim J telah mengumumkan kelulusan. Yang ngumumin kelulusan tuh dianya apa jika itu? Dianya lah. Berarti standarnya dia dong, merasa udah lulus terus dia ngajuin lulus dong. Iya emang. Terus indikator lulusnya tuh apa? Kelulusan indikatornya. Maksud gue kalau misalnya kalau JKT yang menandakan dia lulus kan berarti kan tahu nih. JKT48 punya indikator tersendiri. Oh, ini member udah layak lulus, ini member nggak layak, ini member layak. Lah, Kalau gue tahu. membernya yang kayaknya aku udah layak untuk lulus deh. Aku lulus deh. Masa kayak gitu kan enggak juga dong. Iya ya, tapi member-member yang kemarin-kemarin lulus tuh aku memutuskan untuk lulus di JKT48. Lulus ngomongnya. Kalau kecuali JKT48 telah memutuskan aku untuk lulus. Mungkin bahasa bisa diganti. Itu mah di-kick dong. Lah, kayak sekolah gitu. Kan yang memberitahukan lu lulus kan sekolah, bro, bukan lu gitu. Aku udah kelas 3 nih. Aku lulus deh. Kan enggak kayak gitu dong. Iya. Pasti sekolah yang punya indikator berhasil lulusnya. Gitu. Tapi setiap member yang ngumumin grade pasti bilangnya kayak gitu, memutuskan untuk lulus. Iya. Makanya itu seakan dia sendiri yang ingin meluluskan diri gitu kan. Nah, gue penasaran aja sih indikator lulusnya tuh apa? Apakah dia berhasil ngapain, berhasil di posisi apa gitu. Benar. Baru bisa dikatakan lulus. Itu. Jadi gini. Pengumuman mengenai Salza Gracita Akademi Kelas A 22 September 2020. Perlu diketahui bahwa Salza Gracita dari Akademi Kelas A telah melakukan tindakan yang tidak sesuai sebagai member JKT48. Oleh karena itu, terhitung mulai hari ini yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai member JKT48, maka segala aktivitasnya pun tidak lagi berhubungan dengan JKT48.
Informasi mengenai video call dengan member yang bersangkutan akan diumumkan kemudian. Mohon pengertiannya. JKT48 Operational Team. Ini kapan? 22 September itu kan ada tanggalnya. 22 September berarti baru dong. 5 hari yang lalu. Breaking news berarti ini. Oke. Jadi apa? Kenapa emang? Nggak terima? Ya gini loh, ngegantung gitu. Kalau Apa yang gantung? Kapan JOT nggak ngegantung? enggak ya, yang lainnya aduh. Oh gua ngebelain ya JOT sekarang. Yang lainnya kan Siapa yang lu Nih, mau ambil contoh siapa? contoh. Erika. Oh, Erika udah jauh banget nih. Ya, Gak apa-apa deh. nggak apa-apa. Contohnya Erika. Erika, oh dia mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri. Iya. Tapi jelas gitu mengundurkan diri. Iya. Walaupun nggak tahu alasannya. Alasannya ada dong. Apa? Alasannya apa Erika? Alasannya pendidikan. Pendidikan. Mm-mm. Tapi kok konten YouTube-nya kenceng. Pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan. Oke. Terus Nih. Kemarin Aiko. Juli Aiko. kenapa nih Aiko? Aiko tuh pengumumannya gini. Pengumuman tentang Aiko Harumi Akademi Kelas A. Terima kasih selalu atas dukungannya untuk JKT48. Mulai 29 Juli 2020 Aiko Harumi Akademi Kelas A sudah tidak melanjutkan aktivitasnya lagi di JKT48. Mohon pengertiannya dan terima kasih. Kenapa beda? Yang tadi dibilang karena apa? Gimana sih? Lagi kebanyakan tab. Nih. Melakukan Salza nih ya? Iya, karena melakukan tindakan yang tidak sesuai sebagai member. Ya udah dong, itu alasan yang cukup untuk Iya, si Salza. mengeluarkan Terus Salza kan? kenapa sih Aiko nggak ada kejelasannya? Aiko kan dijelasan tidak melanjutkan aktivitas lagi di JKT48. Berarti dia keluar dong. Mulai 29 tidak melanjutkan. Iya, tidak melanjutkan. Tapi kan nggak dibilangin kenapa. Si Erika pendidikan. Terus si Salza melakukan tindakan yang tidak sesuai. Si Aiko kenapa? Berarti Aiko pas ngundurin diri ke JOT datang tidak memberikan alasan kenapa dia untuk keluar. Kadang gitu, Bro. Ya, Aiko, kenapa kamu keluar? Aku mau keluar tapi aku tidak bisa memberikan alasan, itu pribadi. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Masuk akal kan? Masih akademi kecuali udah tim berarti Terus harus ada perbedaannya gitu akademi sama tim. bener dong. Lihat tadi yang Erika kan tim K. Berarti udah ada nama K, Tri. Aiko Erika masih kan- akademi kelas A. Berarti harus ada gini nih, mungkin di Erika apa ya? kan Apa? pendidikan. Bukan masalah alasannya ya. Pertama kan kalau tim J, K dan T itu harus ada alasan karena mereka udah menanggung beban tim. Tapi kalau Aiko kan akademi kelas A. Akademi bukan kelas A, terserah lah. Akademi di mana mungkin dia di atas kertas tidak usah untuk apa ya, maksudnya memberikan alasan kalau mau keluar gitu, karena ya udah lo nggak akan ngeganggu tim utama gitu. Maksud gua apa sih skandal skandal member tuh apa sih selain pacaran sama punya akun second account? Bukan Salza gitu kan skandalnya, punya second account katanya. Iya katanya, tapi kan gue nggak tahu sih bener apa enggak. Katanya sih kayak gitu. Ya udah dong, emang peraturan nggak boleh punya second account? Tapi gini loh, Apa? ibaratnya kayak pilih kasih gitu. Pilih kasih kenapa? Nih, osi gue aja deh, Ayana. Ah. Ayana dulu punya second account. Gue follow dua-duanya. Ayana Sahab sama JKT48 Acan. Terus? Tapi tidak bermasalah. Karena dia udah di tim. Terus kalau udah di tim boleh second account gitu. Anda tidak tahu peraturan JKT, maksud gua gini loh. Misal JOT nih gua nih ya. Ih, Ayana punya second account nih. Terus? Gak apa-apa deh, udah sumbang sini di tim. Ya, tapi kan peraturan tetap peraturan. Emang golden rulesnya mereka nggak boleh punya second account dong. Lah, golden sekarang kan alot, Bro. Tergantung lu udah punya pencapaian apa di JKT. Gua kerja di JOT juga kayak gitu, Ayana. Ya udah sih. Bisa nge-guide member, bisa nge-guide fans. Terus kalau bisa Salza, ini anak belum masuk tim udah semena-mena bikin second account, gimana masuk tim? Tapi gini loh. Salza dikeluarin kemarin itu jadi pemicu buat marahnya fans JKT, bro. Karena nggak jelas kenapa dikeluarinnya. Kan udah jelas tidak mencerminkan sebagai member. Itu kurang apa lagi anjir?
Kalau terus bagian mana tidak? Ya lu lihat aja golden rules itu apa aja listnya. Pasti salah satunya ada di situ. Dia harus masuk tim dulu buat melanggar golden rules. Lah iyalah. Aduh, Kayak siapa tuh yang di gimana? yang mana? Yang episode 2 X-Files yang si mencukur rambutnya akhirnya Yona. Tidak. Emang ada Kenapa? golden rules untuk tidak memotong rambut ya? Tapi kan dia nggak dikeluarin. Nggak dikeluarin karena tidak ada di golden rules. Iya, Ya udah. ya udah kenapa emang? Oke, maksud gua kalau misalnya member tim utama nih berarti ada beberapa yang tidak bukan tidak boleh dilakukan kalau bisa udah jadi utama. Anda so tahu sekali Anda. Ya emang gitu dong. Sudah seperti JOT sungguhan. Save JOT bro. Karena gue benci banget pas kemarin tuh. Wah. Pas kemarin ada banyak orang bukan menghujat sih, mengkritik JOT karena dengan kasus seperti ini. Maksud gue JOT tuh udah banyak beban bikin konten buat kalian. Lu yang nambah-nambahin beban. Bikin konten gitu. Terus dengan masalah ini kalian Gini. Dari masalah kemarin gue banyak baca-baca komentar Apa? orang bro. Coba. Gue mau bacain aja sekarang. ya apa emang komentarnya? Gue baca di Facebook, jadi gue gabung salah satu grup. Salah lu gabung grup. Salah satu Oke, grup oke, fans lihat ya. gitu ya. Ah, Terus adalah yang ngebahas tentang si Salza ini. Oke. Nah, ada beberapa orang yang bingung gitu kan. Kenapa nih dia dikeluarin? Terus gue baca komen-komennya kan. Ada yang bilang what the, ada bocoran penyebabnya? Tuh. Tanya. Tanda tanya, dia nggak tahu. Terus masih belum jelas, tapi yang lagi rame itu karena dia punya second account terus kritik JOT. Oke, mulai jelas dong. Mulai jelas. Second account udah nggak boleh. Second accountnya buat ngeritik JOT. Itu udah parah dong. Anjir, gak berkelas banget didepaknya cuma gara-gara second account. Member lain mah skandal. Oke. Padahal hampir semua member punya second account anjir. Itu dari mana semua member hampir semua member punya second account? Ya sudah jadi rahasia wota dong. Tapi itu yang punya itu kan tim kan, member Apa? tim kan. Ya siapa tahu. Intinya kan second account itu harusnya nggak ada. Walaupun lu udah masuk tim, Tapi kan kalau emang tujuannya bisa dimengerti oleh JOT, kenapa enggak? ngapain lu buat second account? Ya kalau emang udah persetujuan, Kan lu udah punya akun. ya beda dong. Akun lu buat akun pribadi dan buat akun. Lu kan udah dikontrak sebagai member. Itu kan Ngapain kontrak lu zaman bikin- dulu. Bro, kontrak tuh selalu diperbarui bro setiap beberapa tahun. Mana ada? Serius. Mana Kontrak tuh ada? selalu diperbarui tergantung keadaan. Tapi nggak. Nih, gini misalnya hampir Iya. semua account, hampir semua member kita ambil contoh. 90% tim J punya second account yang melanggar peraturan. Peraturan kalau misalnya tidak mengikuti keadaan, habis bro member J di tim J. Dia JOT tuh. Emang. Iya, emang maksud gua. Emang sih. Nah, makanya kenapa peraturan itu selalu berubah untuk tiap tahunnya. Jadi liquid gitu ya. Akhirnya sekarang kemungkinan yang boleh itu adalah tim-tim yang tim besar kayak timnya tim K3, tim J. Nah, dan peraturan itu selalu berubah seperti itu keadaan. Save JOT. Gue mau bacain komentar Oke, selanjutnya. selanjutnya. Nih. Hah, Doi bukannya yang satu-satunya member gak dipromosiin ke tim ya? Yang pas bagi-bagi sertifikat Doi ada di tengah. Sertifikat anjir. WTH dia kan performanya bagus banget. Yoi ini orangnya. Ini yang gara-gara ulang tahun itu ya, kasihan dulu nggak naik tim sekarang kena DO. Ultah kenapa sih dia? Next. Oke. Terus Katanya dia punya second account, terus di akunnya itu dia ngucapin ultah ke abang iparnya dan yang di videoin itu kakaknya kayaknya. Nah di situ ada abang ipar cowok gitu, tapi tetap aja nggak masuk akal. Jeng, kasus Aiko aja ditulis baik-baik lah, Salza gini amat nulisnya, JT sialan emang. Oh berarti emang manajemen udah gak mau dia lanjut jauh hari sebelum penyertifikatan. Itu kan karena nggak ada kejelasan. cocokologi. Jadinya mereka cocok logi. Mereka berspekulasi sendiri kan. Oke. Terus Terus JOT mungkin gara-gara ini nih, gara-gara udah nggak mau lanjut jadi nggak dikasih sertifikat gini. Karena emang nggak ada gitu. Apa sih penyebabnya? oke.
Oke. Next, makin gak jelas nih. Oke. Jejak dulu nunggu info slur. Nggak akan ada info. Oh iya. Ntar COD-an. Oh bukan ini mah. Bukan. Di postingannya TNBK. Terus next nih udah bukan. Siap, ya udah. Next. Kasihan Salja, JOT benar-benar keterlaluan. Gak masuk akal. Gue jadi kayak pengacaranya JOT gue di sini. Diam dulu. Gue pengacara Wota. Kalau masalah second account banyak member yang punya Gan. Salah satunya nggak ditulis. Iya, yang penting gue bilang tadi. Iya. Salah satunya member tim baru. Oh tim. Kata lu tim. Salah satunya member tim baru. Ya, kata lu tim kan. Udah gue nggak bakal bahas lah. Siapa bro? Ada Om. Iya pasti tim yang banyak punya, itu kalau mau mah. punya. Udah kecil banget. Next aja lah. Kecil banget, screenshot di mana sih ini? Jadi dia komentar, tapi komentarnya tuh ngirim gambar. Nah gambarnya itu screenshot komentar. Orang ribet banget mau komentar doang, tinggal di copy aja teksnya. Apa katanya? Gak apa-apa, ikhlas. Mungkin gue kalau di posisi Salza juga sesekali akan melakukan hal kayak gitu pakai second account. Capek woi di PHP-in, jadi bahan drama atau gimmick. Logika aja sampai kelangkahan 2 generasi. Kalau kalian di posisi dia pasti dongkol. Abis. Oke. Emang itu terakhir? Itu yang terakhir. Ini ada 8. Nih, asli kasihan gue sama nih anak. Kemarin juga gak dapat sertifikat sendiri, mana di tengah-tengah stage pula. Wah ada apa nih? Bangkela JOT, reshuffle JOT. Saya mencium bau-bau plot twist. IG-nya hilang. Dah. Terus apa Jadi, yang mau lu sebagai pengacara JOT melihat fans-fans yang berspekulasi nih. Lu mau nyampein apa? Yang dia mikir, ini pasti gara-gara JOT udah nggak pengen si Salza ada di JKT nih, jadi dibikin-bikin kesel sama dia nih. Terus dicari-cari alasan buat dia grade, buat dia dikeluarin gitu. Itu kan spekulasi orang-orang kan. Oke, berarti gua menurut lu sebagai pengacaranya JOT harus ngapain? Bukan, tadinya gue pengen bilang kalau misalnya ketidaklulusan dia masuk tim dan graduate anjir. Apa keluarnya dia di JKT48 itu 2 hal yang berbeda. Gue tadi pengen bilang gitu. Cuma kalau gue bilang gitu, cocokologi mereka udah banyak masalah yang beredar. Gue nggak ada backingan gitu kan. Iya. Berarti mau nggak mau gue ngikutin cocokologi mereka. Yang tadi gue baca kesimpulan dari lu pada adalah. Kok gue pada sih, gue nggak ikut komen. Iya, komentar pada adalah kan bilang apa ya? Dia nggak lulus ke tim, terus punya second account, terus abis second account digunain buat ngucapin apa? Ulang tahun. Iya, tapi kan belum tahu juga kejelasannya apa itu benar apa itu salah. Makanya kan? Biar gampang gue ngikutin mereka. Lu katanya mau ngebela? Enggak, bukan. Gimana? Ngikutin mereka dulu alurnya. Baru nanti gue jelasin belakangnya. Terus juga katanya buat mengkritik JKT48 gitu pakai akun itu. Ya. Kalau misalnya emang itu terbukti, misal terbukti nih ternyata JOT beneran spekulasinya mereka gitu. Spekulasinya ternyata beneran kayak gitu ya apa adanya. Berarti kemungkinan JOT itu udah tahu mengendus akan hal itu. Itu alasan mengapa si Salza nggak dinaikin ke tim. Maksud gua. Tapi kan dia bikin second account dan ngeritik karena nggak dimasukin ke tim. Lah, spekulasinya beda dong. Second account tuh bisa dibikin kapan aja sebelum. Iya, tapi kan kritiknya setelah. Nah, oke. Pertama kan spekulasinya kayak gitu ya, gue nggak tahu bener gitu. apa nggak. Oke, kalau misal kita bikin kesimpulan, kalau misal si Salza bikin sebelum ada kelulusan, sebelum ada penilaian tim nih, udah bikin account, second account, terus JOT tahu. Tapi karena JOT tetap ingin dia perform, akhirnya nggak dipermasalahin nih, gitu. Cuman dia tahu kalau ini udah nggak bener sebagai akademi. Tapi kenapa tidak ditegur sapa? Oke. Apa tadi nggak ditegur? Ya itu kan tegur juga nggak di depan fans dong, pasti di belakang. Berarti kan nggak akan diketahui oleh siapapun. Kalau udah ditegur nggak mungkin si Salza bakal ngeritik di second account. Anggap aja dia udah ditegur duluan. Nggak mungkin dong dia ngeritik karena JOT udah tahu. Cara ditegurnya adalah dia tidak diluluskan ke tim untuk introspeksi diri dengan kesalahannya. Bentar. Alasan kemarin dia nggak masuk ke tim? Alasannya apa? Emang belum layak kan? Belum layak masuk ke tim kan?
karena punya second account. Ya gampangnya gitu aja dulu kalau ngikutin spekulasinya teman-teman. Oke, setelah itu berjalannya waktu, ya udah daripada palang basa udah ketahuan punya second account nggak masuk tim, ya udah sekalian aja ngucapin HBD, ngucapin ini, akhirnya ketahuan JOT lagi, udah dikasih kesempatan. So what dong kalau selain mengeluarkan dia? Ayo, kalau misal mereka cocokologi, ya gue balas dengan spekulasi seperti ini. Tapi kalau gue bisa berspekulasi bro, ngelihat performanya si Salza, ya, dia itu kayak niat banget gitu buat di JKT. Kayaknya nggak mungkin gitu melakukan hal-hal yang di luar. Performa dan sifat mah dua hal yang berbeda dong. Iya. Tapi kan kayaknya kalau nggak ada pemicunya dia nggak bakal ngelakuin itu deh kayaknya. Pemicu apa? Pemicu second account karena dia tahu member timnya udah punya second account kan. Berarti ada pemicunya dong. Ada pemicunya. Member tim utamanya. Oh, member udah punya second account nih, bikin lah. Buat ucapin HBD. Enggak, itu belum terpikirkan. belum terpikirkan. Yang penting punya dulu gitu. Tapi emang ini kasusnya masih belum jelas, bro. Ya emang belum, bukan masalah gak jelas karena gue kalau JOT sendiri nggak akan memperjelas masalah ini karena mungkin ya. Pertama buat apa memperjelas masalah kecil? Kalau menurut gue sih ini masalah kecil karena maksud gue apa ya? Salza Academy di mana ya kalau misalnya JOT akan ikut campur lebih memperjelas sana sini, membuat klarifikasi, itu akan pertama memperburuk keadaan, spekulasi pasti akan di mana-mana lagi, terus kedua akan mempengaruhi banyak apa ya? Banyak member akademi atau tim utamanya gitu. Oh, ternyata Salza gini. Jadi pikiran-pikiran toksik itu yang bakal mempengaruhi performa. Jika itu lebih penting daripada per membernya gitu. Tapi gini, bro. Ya. Kalau gue lihat dari komentarnya, itu para fans kebanyakan udah nggak percaya lagi sama JOT. Kenapa? Dalam hal apa dulu nih? JOT ya, tuh banyak bidang. Ya lihat dong. Ya dalam hal manajemen dong. Ya kayak tuh. Buat ada penyebabnya enggak? Oh, yang minta reshuffle, JOT minta di reshuffle. Iya, yang kayak gitu-gitu. Makin gak jelas nih, tuh kan. Oke. Ini makin gak jelasnya beritanya, bro, bukan JOT-nya. Cok. Ngapain dia ngomenin beritanya? Lah, orang yang lagi topik yang diangkat beritanya. Nggak jelas kan beritanya kan? Iya, berarti bukan JOT-nya dong. Karena nggak jelas kenapa lulusnya. Bukan karena fanbase ngasih berita cuma screenshot. Mana ada screenshot kan ini dari screenshot web jika itu terus mau apa? Lah nggak dikasih postingan yang ngeblek itu dikasih conclusion. Apa? Makanya lihat postingan Papan ID. Tuh, kasihan saja JOT keterlaluan, nggak masuk akal. Oke, terus mana tadi? Kalau masalah second account banyak member ya. Iya, ini udah. Mana yang masalah bangkailah JOT tuh. Oh, ada apa nih? Kasihan gue sama nih anak. Saya mencium bau plot twist. Enggak ada plot twist, emang udah keluar. Ya karena banyak yang enggak percaya. Enggak percaya? Apa di bagian mana? Gua enggak banyak screenshot sih sebenarnya, masih ada lagi kayak screenshot yang dari IG tuh masih ada. Ya tadi yang lu angkat adalah member udah banyak member. Jadi banyak yang mikir ada konspirasi gitu. Salza anjir konspirasi tuh Sunny keluar. Balik ini gitu. Grey, Friska, Melody dipecat. Tapi banyak yang gak percaya. Kenapa? Konspirasi itu. Jangan ketuk-ketuk bunyi. Terus oke lah, anggap fans sudah tidak, tanda kutip tidak apa ya, tidak mempercayai kemampuan manajemennya JOT. Ya kalau gua lihat dari komentarnya ya kesimpulan yang bisa dia dapat, save JOT. Gue dibayar berapa ya? Jadi gini, gak apa-apa. Itulah tau nggak lo, setelah Salza keluar kan, banyak konten bro, banyak konten yang dihadirkan oleh JOT. Ini adalah gimana bukan tutup mulut, gimana ya, pengalihan isu biar fans tuh pada lupa. Ini sebenarnya cara-cara gini tuh cara-cara jadul sebenarnya. Gimana lo kalau mau lu bukan yang ngebelain lah, ini ngebela. Jadi daripada nih fans nyadar nih, fans lagi panas nih, bikin konten aja baru tuh yang cerita sebelum tidur. Iya. Terus X-Files juga, dimana bumbu-bumbu yang tidak pernah, video-video yang tidak pernah ada terus diadain. Maksud gua
itu adalah cara yang umum, cara yang paling gampang untuk mendistract pikiran-pikiran orang sih menurut gua. Bikin lupa gitu. JOT tuh ya elah masa salja keluar, ya ampun, gampang pengalihannya gitu. Makanya JOT nggak usah repot-repot untuk mengklarifikasi, karena ya buat apa lu juga, lu ini orang-orang yang ngebacot juga menikmati konten JOT, intinya itu. Kalau lu kan beda. Apa? Kalau lu kan ngebacot tapi lu tidak menikmati konten JOT. Menikmati. Menikmati. Gitu. Tidak Terus? terbalik ini Anda. Tidak terbalik. Bicara ya. Oke. Dari pihak Salza udah nih. Ya udah sih, gua emang nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Itu kan antara Salza sama JOT ya. Iya benar. Ya gimana ya? Jadi gua nggak tahu benernya kayak gimana gitu. Cuma dari spekulasi orang-orang tuh, kenapa sih JOT kayak gini, JOT kayak gini, JOT kayak gini gitu. Yang diinginkan oleh fans adalah kebenaran. Ya, kenapa ini tuh sebenarnya kenapa? Selain kata-kata sudah tidak mempresentasikan Melanggar, selain kata melanggar itu sebenarnya kenapa? Gitu. Melanggar itu kenapa? Oke. Gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, daripada gua ngeliatin orang-orang pada mikir yang enggak kan. Karena apa ya? Ibaratnya kalau misalnya teman-teman yang lain komentar kan terlalu nyerangnya tuh nggak dibikin apa? Maksud gue nyerangnya apa ya? Kayak mereka tidak komentar mengkritik tapi tidak memikirkan apa dibalik. Nggak ada argumennya ya? Ya argumennya hanya kata-kata kasar gitu sih. Tapi kalau buat Salza sendiri sih, maksud gue kalau misalnya gue kalau misalnya gue sebagai orang yang mendukung Salza, itu bukannya suatu hal yang baik dia keluar dari JKT48, karena bisa mengeksplor dirinya. Bisa sih, ya selalu ada hal yang baik lah di balik kejadian. Tapi kan sayang aja dia udah berusaha di situ, udah kelangkaan 2 generasi, terus di DO gitu, sayang aja, nggak dapet apa-apa. Ya dapet lah followers dikit-dikit. Terus dapat lah dikit-dikit. Karena JKT juga nggak bisa ini kali, nggak bisa apa? Memaksimalkan potensi yang ada di Salza. Mungkin. Karena Salza ibaratnya kayak Dita gitu kan, Dita Karang. Dia tidak bisa memaksimalkan seseorang, ya udah keluarin aja. Gue baru lihat beritanya kemarin si Dita tuh pernah menangin juara 1 lomba dance di sekolahnya dia. Kenapa bisa tidak lolos? Masalahnya kan JOT itu kan bukan girl band, adalah grup. Dia menerima orang-orang yang belum matang. Jadi bisa disimpulkan Dita dan Salza itu orang-orang yang udah matang secara individu. Kalau tetap dimasukkan berarti dia akan bersinar sendiri di JKT48, bakal menutupi member-member lainnya, dan JKT48 gak mau itu. Karena kalau misal dia udah terang sendiri, apa ya, Salza atau orang-orang yang potensinya lebih tuh Potensi apanya lebih? Kemampuannya antara nyanyi dan atau apapun. Kalau misalnya dia melebihi dari nama JKT48 itu nggak bisa bro. Makanya susahnya grup itu adalah jangan sampai anggotanya itu namanya tuh melebihi nama dari grupnya sendiri gitu. Kayak kasusnya Zara tuh kemarin. Benar, Zara itu namanya udah lebih gede daripada JKT48. Kalau misalnya tetap di JKT48 akan bahaya gitu. Nah gue curiganya Salza tuh kemampuannya kalau misalnya dimasukin ke tim kan banyak yang komen kemampuannya bagus, kemampuannya hebat kan. Kalau misalnya dimasukin berarti kalau dia bersinar ngalahin Sunny gimana? Bahaya dong buat saya, buat JOT. Ya udahlah, harus dikeluarin. Seperti itu. Jadi buat Salza jangan berkecil hati. Gue kan jadi wise gini. Lu tadi mendukung. Ya lu tidak memberi. Buat JOT jangan berkecil hati. Oh iya. Masih banyak di member apa ya? Calon-calon di luar sana yang tidak baik. Jadi di video ini gue mau ngajak teman-teman sekalian untuk mengeluarkan aspirasinya kenapa bisa ada kericuhan di antara fans-fans. Kemarin lu bukan yang ngasih berita ini ya? Yang fans ini ricuh apa sih? Di postingan. Enggak, lu ngasih ke gue link. Link berita di IG apa di Twitter gitu? Iya di berita, ada masuk berita ini tadi Tribun Bekasi. Di Tribun ada kan? Bukan Tribun Bekasi tadi tuh. Iya, di mana sih, di IG, di Twitter?
Dia linknya website WA. yang tadi yang udah lo buka. Mana ada? Ini. Oh ini. Hmm. Banyak juga iklannya. Jadi silakan, tapi berkomentarnya harus yang rasional lah, jangan kecewa sama JOT. Maksud gua yang lo kalau punya opini ya udah, misalnya Iya, gini iya, gini iya. teorinya gini teorinya gini, jadi bisa diobrolin. Tapi kalau hanya sekedar gua udah gak percaya JOT, gua benci atau risau JOT, anjir apa Dasarnya gitu? apa ya? dasarnya, maksud gua kayak gitu. Ya, Jadi udah. komentar bisa mungkin masih rasional, masih bisa dianggap ini masih bisa dianggap opini. Itu komentar yang baik sih. Walaupun kalian pengen nyerang JOT ya secara rasional. Seperti itu. Iya. Terus ada Intinya lagi? ada argumennya lah ya. Ya. Mau pesan-pesan buat Salza? Nonton lu Salza. Percaya sama gua. Tapi enak sih kalau wawancara Salza ya. Kenapa? Kenapa keluar eksklusif gitu kayaknya. Aduh. Salza semangat ya lah. Ya udah. Udah dari Lama kayaknya banget di videonya nih anjir. gue sebagai pengacara JOT kayaknya masih ada tugas dari JOT yang harus gue selesaikan lain. Udah. Ya, oke. Udah. Suruh nonton, jangan lupa seperti penutup pada umumnya dong. Silakan. Gue udah membuka tadi. Jangan lupa untuk nonton terus, saksikan konten-konten dari Ngobrol Sejenak. Karena ini kalau misalnya kalian lihat di Instagramnya Pan ada 3 konten yang wadidaw. Ini salah satu konten yang pertama nih. Nanti ada 2 konten lagi yang bakal seru nih. Jadi jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Pan ID. Ya. See you. See you. And the next year.